Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kita kembali melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, hati kami sungguh melimpah dengan ucapan syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami untuk kami jalani sepanjang hari ini. Berkati dan urapi firman-Mu menjadi pelita yang menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini tertulis dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh berarti berusaha untuk mengerahkan segenap keberadaan kita, segenap kehidupan kita. Kita berusaha mengerahkan segenap roh, jiwa, dan tubuh kita. Kita berusaha mengerahkan segenap kekuatan kita, pikiran kita. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan, supaya kita menemukan, supaya kita memperoleh Tuhan. Itulah maksud dan arti dari sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jadi, mengapa kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan? Karena kalau kita lihat ada beberapa alasan mengapa kita harus bersungguh-sungguh dalam upaya kita, dalam usaha kita mencari Tuhan. Tidak boleh asal sekedar mencari, tetapi mencari ini harus benar-benar dari segenap keberadaan kita. Mengapa kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat 8 dikatakan begini. Mazmur pasal 27 ayat 8. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Ya, pemazmur mengatakan demikian. Jadi alasan kita mengapa kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan, karena mencari adalah perintah Tuhan. Mencari Tuhan itu adalah perintah Tuhan. Perintah adalah suatu bentuk perkataan yang menyuruh kita untuk melakukan sesuatu. Apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan, apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan sebagai orang percaya. Diperintahkan di dalam Mazmur 27:8 tadi dikatakan perintah Tuhan supaya kita cari wajahnya, dan dikatakan di sini karena Tuhan menyuruh kita mencari wajahnya, maka dikatakan kita harus mencari Tuhan. Jadi dengan kata lain, perintah mencari Tuhan itu adalah perintah Tuhan, bukan perkataan saya atau perkataan siapapun. Itu adalah suatu seruan dari Tuhan supaya kita mencari Dia dalam kehidupan kita. Jadi apapun dalam kehidupan kita ini yang sedang kita cari, karena sebagai manusia tentu ada banyak hal yang kita cari dalam memenuhi kebutuhan kita, baik dalam rumah tangga, dalam usaha, pekerjaan, studi atau persekolahan kita, perkuliahan kita. Pokoknya selagi kita hidup ada banyak hal yang ingin kita cari dan ingin kita dapatkan dalam kehidupan ini. Tetapi perintah dalam mencari Tuhan itu adalah sungguh-sungguh dikatakan. Itu adalah perintah Tuhan. Lalu yang kedua, mengapa kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan? Karena mencari Tuhan itu adalah menarik di pemandangan Tuhan. Dikatakan di dalam Mazmur 14 ayat 2. Mazmur 14 ayat 2. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Jadi namanya manusia, kita sebagai manusia tentu kita ada banyak hal yang menarik pemandangan kita. Ada banyak hal yang menarik
penglihatan kita. Dan biasanya yang menarik pemandangan kita, yang menarik perhatian kita, biasanya hati kita terarah kepada sana. Hati kita tertuju kepada apa yang menarik di pemandangan, di perhatian kita. Dan apa sih yang menarik di pemandangan Tuhan? Apa sih yang menarik di perhatian Tuhan? Yang menarik di perhatian Tuhan, di pandangan Tuhan adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi itu alasan mengapa kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Hati Tuhan, mata Tuhan tertuju atau fokus kepada orang-orang yang mencari Dia, orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan itulah alasan mengapa kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Alasannya karena hati Tuhan, mata Tuhan tertarik kepada orang-orang yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Lalu yang ketiga, mengapa kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan? Karena Tuhan menyertai orang yang mencari Tuhan. Dikatakan di dalam 2 Tawarid pasal 26 ayat yang kelima. 2 Tawarid pasal 26 ayat yang kelima. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Jadi kita sungguh-sungguh mencari Tuhan karena itu perintah Tuhan. Kita sungguh-sungguh mencari Tuhan karena kita tahu bahwa hati Tuhan, mata Tuhan, pandangan Tuhan tertuju kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat dan memperhatikan orang yang mencari Dia, maka dikatakan orang yang mencari Dia akan disertai oleh Tuhan. Dan orang yang disertai Tuhan dikatakan segala usahanya Tuhan akan tuntun, segala pekerjaannya Tuhan akan tuntun. Oleh sebab itu, apapun usaha kita, apapun pekerjaan kita, apapun kerinduan kita, apapun keinginan kita, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh di sana, di dalam setiap kerinduan kita, dalam setiap aktivitas kita. Karena Tuhan itu maha hadir, di mana saja Tuhan hadir. Oleh sebab itu Tuhan katakan Dia turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi supaya kita mengalami demi kebaikan dalam kehidupan kita, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Tuhan menyertai orang yang sungguh-sungguh. Raja Usia waktu dia masih umur muda diangkat menjadi raja, dia dikatakan dalam usianya yang masih muda, dia diajar oleh namanya Zakaria pada saat itu dalam hal rohani, dalam bagaimana hidup dalam Tuhan, dalam takut akan Tuhan, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan dikatakan selama Raja Usia ini mencari Tuhan, Tuhan buat segala usahanya berhasil. Bukankah kehidupan kita ini terdiri dari berbagai usaha, terbagai dari pekerjaan, kegiatan yang kita lakukan? Dan mari kita rindu supaya apa yang kita usahakan Tuhan buat berhasil. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mata Tuhan tertuju kepada mereka dan tertuju kepada kita yang sungguh-sungguh cari Dia. Dan itu berarti Dia akan menyertai kita sehingga kita bisa berhasil dalam baik itu menghadapi segala pergumulan, persoalan kita berhasil untuk melaluinya. Segala kerinduan kita berhasil untuk mendapatkannya. Tetapi dikatakan di sini itu terjadi kalau kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Dan yang terakhir, mengapa kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan? Alasan yang keempat adalah karena yang mencari Tuhan akan mendapatkan kehidupan. Dikatakan dalam Amos pasal yang kelima ayat 4. Amos 5 ayat yang keempat. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Ya, mari kita belajar untuk cari Tuhan, bukan hanya sekedar mencari, tetapi kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Orang yang mencari Tuhan dikatakan akan mendapatkan kehidupan, baik itu hidup selama kita di bumi ini maupun setelah kita meninggalkan bumi ini. Kita akan mendapatkan hidup di dalam hidup yang fana di bumi ini, dan kita akan mendapatkan hidup yang kekal ketika kita meninggalkan hidup yang fana ini, yaitu menuju surga yang kekal. Yaitu dikatakan di dalam Yohanes juga, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi marilah kita, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kenapa kita sungguh-sungguh mencari Tuhan? Karena kita tahu itu perintah Tuhan. Karena kita tahu bahwa orang yang mencari Tuhan itu menarik perhatian Tuhan, menarik di pemandangan Tuhan, dan hati Tuhan, mata Tuhan, kehidupan Tuhan tertuju
kepada orang-orang yang sungguh mencari Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan akan disertai oleh Tuhan, dan penyertaan Tuhan akan membuat kita berhasil dalam upaya kita untuk mengatasi setiap masalah, pergumulan, persoalan, dan kerinduan kita. Dan yang berikutnya, dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita akan memperoleh kehidupan. Bukan hanya kehidupan selama kita hidup di dunia ini, tetapi kita akan memperoleh kehidupan ketika kita meninggalkan dunia ini. Karena Yesus janjikan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai ke sana kalau tidak melalui Dia. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus, karena Dialah dalam kehidupan ini inti dari kehidupan kita. Apapun yang kita cari dalam kehidupan kita ini, baik dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, keluarga kita, baik itu dalam sekolah perkuliahan, dalam segala kerinduan kita, apapun yang mau kita cari, ingat, mencari yang sesungguhnya, yang terpenting dalam hidup kita adalah carilah Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita bukan hanya memperoleh kehidupan di dunia ini, tetapi sesudah meninggalkan dunia ini kita akan memperoleh kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang kekal, masuk dalam kerajaan surga. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, biarlah hati kami senantiasa bukan hanya dalam kehidupan ini mencari Tuhan dengan biasa-biasa saja, tetapi kami mau sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segenap keberadaan kami, segenap roh, jiwa, dan tubuh kami Tuhan, dengan segenap kekuatan dan pikiran kami. Kami mau sungguh-sungguh cari Tuhan dalam keluarga, rumah tangga, usaha pekerjaan, sekolah perkuliahan, dan segala aktivitas kami, kehidupan kami. Kami mau jalani kehidupan ini dengan mencari Tuhan, karena jalan Tuhanlah yang terbaik dalam kehidupan kami, yang menuju kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami mengakhiri doa kami, renungan pagi hari ini, kami bersyafaat buat bangsa kami. Berkati bangsa ini, negara Indonesia ini. Kami ada untuk berdoa kesejahteraan bagi bangsa kami ini. Berkati pemerintah, presiden, wakil presiden, menteri-menteri, jajaran yang dipercaya. Mereka sungguh-sungguh memberi yang terbaik buat rakyat yang mereka pimpin. Masalah, pergumulan, persoalan yang dihadapi bangsa ini, dengan pertolongan Tuhan, kami percaya kami akan dapat lalui. Kami berdoa buat umat Tuhan, anak Tuhan yang ada di tengah bangsa ini. Pakai mereka, urapi mereka, sehingga mereka berdampak yang baik, berpengaruh yang baik, sehingga nama Engkau dimuliakan melalui mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat umat-Mu yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Lee. Amin. Berkati Tuhan sepanjang hari ini, dan kami semuanya yang mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, kasih Tuhan melimpah dalam hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.